Anda kembali di Sapa Indonesia Sore bersama saya Jihan Novita. Saudara, inovasi pakan pada budidaya ikan lele terbukti mampu mengubah karakter pertumbuhan ikan lele. Di Jember, Jawa Timur, sekelompok pemuda berhasil menekan biaya pakan dan mempersingkat waktu panen ikan lele dengan pakan organik. Sekelompok pemuda di Jember, Jawa Timur berhasil berinovasi dalam mengembangkan budidaya ikan lele. Menggunakan pakan organik, kini mereka bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dalam sekali panen. Berawal dari merosotnya penghasilan di masa pandemi, serta kesulitan mencari pekerjaan, para pemuda ini membuat kelompok kecil untuk mengembangkan budidaya ikan lele. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah, mereka memulai usaha baru, budidaya ikan lele pakan organik atau dikenal dengan lele organik. Budidaya ikan lele organik tidak menggunakan kolam tanah seperti budidaya lele pada umumnya, melainkan dengan kolam terpal plastik. Hasilnya, dengan modal awal Rp600.000, inovasi pakan dari bahan alami ini, yakni campuran dedaunan, gula merah, dan air kelapa, mereka bisa melakukan panen dalam waktu singkat. Saya dan teman-teman membuat sebuah inovasi bagaimana mengurangi pelet, mengurangi pakan pabrikan, dan membuat sebuah inovasi sistem organik waktu itu. Hingga akhirnya kita nyoba waktu itu, alhamdulillah kita berhasil mengubah karakter yang awalnya itu normalnya ikan lele itu 3 bulan sampai 4 bulanan. Kita dari 43 hari kita sudah mulai panen. Di panen pertama, panen kedua 59 hari, dan maksimal 2 bulan kita sudah habis total. Selain menekan biaya pakan, pakan organik terbukti mampu merubah karakter pertumbuhan ikan lele. Biasanya, panen ikan lele membutuhkan waktu 90 hari, namun kini hanya dalam 43 hari mereka sudah bisa panen dengan jumlah mencapai 4 kuintal. Harga per kilogram ikan lele biasanya dijual Rp14 hingga Rp16.000. Keberhasilannya, budidaya ikan lele organik tak hanya mampu memperbaiki perekonomian di masa pandemi, tapi juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Dan saudara, untuk membahas mengenai budidaya pakan ternak ikan lele organik ini, kita telah tersambung dengan Muhammad Fatku Rozi, selaku inisiator yang berhasil berinovasi dengan pakan lele. Selamat sore Mas Rozi, salam sehat Mas Rozi. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore. Mas Rozi, saya acungkan jempol nih ya, inovasinya luar biasa. Selain bisa menghemat biaya produksi, tetapi juga bisa menghemat, memangkas gitu ya, waktu panen dari ikan lele. Boleh diceritakan bagaimana awalnya akhirnya ide ini tercetus untuk membuat inovasi pakan ikan lele organik? Ya, di masa pandemi ini, mau gak mau, hidup itu harus dilanjutkan Mbak. Banyak sektor yang down ya, termasuk sektor yang sebelumnya saya perankan, yaitu di Ekraf, ekonomi kreatif, di subsektor film di masa itu. Hingga akhirnya di sektor itu kita dan teman-teman itu down, mau gak mau waktu itu kita harus ngapain gitu. Hingga akhirnya di waktu itu kita budidaya ikan dengan modal 600.000 di kala itu. Kita kalau 600.000 kalau digunakan atau kita gunakan pakan pabrikan itu nggak cukup gitu. Hingga akhirnya waktu itu saya konsultasi dengan Abah, gimana ya Mbah, budidaya ikan sekiranya kita punya uang sedikit, modal sedikit tapi untungnya banyak. Ya itulah dari situ kita menggunakan bahan-bahan alam, kita membuat sebuah inovasi di awalnya. Kita berproses dari awal hingga akhirnya kita berhasil menciptakan sebuah inovasi pakan organik dan sistem organik. Bagaimana membuat sebuah terobosan baru hingga akhirnya normalnya lele itu 3 bulan sampai 4 bulan, itu kita 43 hari itu sudah mulai panen.
Dan ada Artinya juga, inovasi ini memang baru tercetus saat masa pandemi COVID-19, ya baru 1 tahun terakhir ini. Apakah langsung berhasil nih inovasinya yang dicetus oleh Mas Rozi ini terkait dengan pakan lele organik? halo gimana Mbak? Ya, ini artinya memang inovasi ini baru tercetus saat pandemi COVID-19 terjadi gitu ya. Baru 1 tahun terakhir, apakah memang pernah mengalami gagal atau langsung sukses gitu dengan inovasi yang telah dicetus oleh Mas Rozi ini terkait dengan pakan ikan lele organik? Ya awalnya sih kita, karena saya basicnya bukan di perikanan, awalnya ya bingung. Tapi ketika kita sharing, kita mendirikan Pokdakan di situ, kita sharing-sharing. Kebetulan abahnya saya selaku mentornya saya itu ketika kita ada kendala, ya waktu itu langsung ditangani waktu itu. Ya kendalanya hanya penyakit-penyakit biasa itu Mbak, penyakit-penyakit ikan. Tapi dengan bahan-bahan alam, kita gak gunakan bahan-bahan pabrikan, kita gunakan bahan alam, semuanya full organik. Ya alhamdulillah tidak ada kendala. Dapat ilmu dari mana nih Mas? Kan kalau mau berbicara tentang pakan lele ini kan harus tinggi protein gitu ya, agar bisa termaksimal gitu terserap oleh ikan lele ini. Akhirnya bisa dapat dadaunan, terus juga gula merah, terus air kelapa. Akhirnya dapat informasi atau ilmu ini dari mana, Mas Rozi? Ya awalnya saya mengikuti pelatihan-pelatihan, dikolaborasikan dengan inovasi sendiri gitu kan, kita improvisasi hingga akhirnya itulah tercetuslah. Alhamdulillah di sini kan desa nih Mbak, di sini desa kita kayak air kelapa dan bahan-bahan alam itu kita mudah dapatkan. Rasanya dari ikan lele hasil pakan organik ini beda nggak sih Mas dengan ikan lele dengan pakan-pakan yang lain gitu, dengan yang biasa mungkin pelet atau apa gitu? Ya ini yang unik sih. Ini banyak pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita. Ya jelas beda rasanya. Karena memang ketika dagingnya itu lebih kenyal, kalau ikan-ikan biasanya itu kalau di desa itu banyak menggunakan di kolam-kolam tanah itu rasanya kayak lembek kayak gitu Mbak. Makanya kalau lele organik ini memang kita budidaya di terpal memang karena menghindari tanah dan rasanya itu kenyal gitu, kenyal. Walah, ternyata memang lebih enak juga rasanya gitu ya. Jadi penasaran ingin coba nih hasil ikan lele produksinya Mas Rozi. Terima kasih Mas Rozi atas bincang-bincangnya, karena memang waktu kita sudah terbatas. Nanti kita akan berbincang di lain waktu. Sukses terus untuk Mas Rozi, salam sehat.